Apa kabar Sobat Kesoy sekalian? Baik dan asoy selalu pastinya ya. Nah, buat video kali ini dipersembahkan untuk Sobat Kesoy yang sudah request dan setia menunggu. Terima kasih untuk kesabarannya ya. Di harga yang masih di perbatasan Kesoy sekitar 190 hingga 200 ribuan, yang lagi hype yaitu QKZ X HBB atau hasil kolaborasi QKZ dengan salah satu reviewer yang cukup terkenal. BTW, nanti saya sebutnya QKB aja ya, biar gampang. Tapi, emang gimana sih kira-kira impresinya? Oke, pertama kita unboxing dulu ya. QKZ X HBB atau QKB sudah melalui fit and proper test selama 3 mingguan dengan burn-in 5 hari non-stop seperti biasa. Dan saya nggak menemukan kendala baik dari fisik, fungsi, dan suara selama pengujian. Oke, lanjut kita inspeksi fisikal lebih dalam ya. Pertama dari earpiece-nya, faceplate QKB ini menggunakan kombinasi CNC aluminium untuk frame-nya dan plastik resin dengan logo QKZ dan HBB di tengahnya. Untuk cangkangan sendiri menggunakan material plastik resin. Kalau diperhatiin, pada faceplate-nya ada 2 buah lubang kecil tanpa filter yang berfungsi untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Sedangkan pada cangkangnya ada tambahan sedikit sirip untuk membuat fitting QKB jadi lebih kedap. Earpiece QKB ini punya luas penampang yang terlihat lebih kecil dan kompak dibandingkan KZ ESX atau bahkan KZ IDX Pro. Tapi ketebalannya terasa mirip dengan KZ ESX. Nozzle QKB terbuat dari logam yang desainnya cukup asoy. Diameter nozzle-nya lebih besar dari KZ ESX atau IDX Pro, sekitar 4,5 sampai 5 mm di lingkar terluar. Samalah dengan Akana Max. Kabel QKB juga bertipe detachable yang menggunakan pin tipe C atau jenis QDC yang sama dengan KZ ESX atau IDX Pro. Kabelnya berjenis silver plate flat cable yang memang kalau diperhatikan ada sedikit perbedaan antara kabel QKZ dan KZ, baik di kabel maupun di konektor jack-nya. Tapi tampilan fisik casing mic-nya sedikit berbeda dengan KZ atau JCLE, juga sama-sama dilengkapi satu tombol multifungsi. Mic-nya juga diklaim punya fitur noise cancellation dan HD sound. Kualitas panggilan dari mic-nya cukup asoy lah. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic QKB. Jack audionya sendiri bertipe TRRS 3,5 mm gold plate dengan casing bentuk L yang cocok digunakan bermain game. QKZ X HBB atau QKB bertipe over-ear EM dan dipersenjatai 10 mm komposit titanium plating single dynamic driver dengan rentang frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Sensitivitasnya 115 dB dan impedansinya 22 ohm. Untuk pengujian suara, saya menggunakan eartips putih atau balance dengan ponsel dan laptop sehari-hari saya, dengan tambahan DAC eksternal CyberDrive Aura. Penjabaran impresi juga dibantu dengan gambaran infografik persepsi personal saya. Oke, kita bedah pelan-pelan hasil impresinya ya. Dari bassnya yang paling umum dulu. Power. QKB ini punya power yang cukup besar, terasa mirip dengan ESX di track On My Way-nya Alan Walker. Tapi bisa terasa lebih besar dan menggebuk pada Ignite-nya Alan Walker, dan sedikit lebih ngeboom dibandingkan IDX Pro. QKB juga cocok untuk musik hip-hop, seperti banditnya Juice WRLD, di mana dentuman bass yang besar dan bertenaga terasa seimbang dengan vokalisnya yang hangat dan mulus. Bassline dari musik reggae seperti Buffalo Soldier-nya Marley juga terasa jelas dan tebal, dengan kesan berada di pinggir sehingga tidak menghalangi vokalis. Sedangkan untuk gebukan double pedal yang intens terdengar kurang gesit, karena ekor bassnya yang panjang dan mengayun di ujung membuat gemuruh kick drum terasa berlebihan dan membuat suara double pedal kurang bersih dan kurang tegas. Dalam hal ini, ESX terasa lebih tegas dan bulat dibandingkan QKB. Secara keseluruhan, untuk eartips putih ini bass QKB udah cukup besar dan jedum, dengan ekor atau sub bass yang dalam dan panjang. Tipe bassnya ngayun dan berat di ujung, mirip dengan IDX Pro, sehingga lebih gler dibandingkan ESX. Kesan bassnya itu lebih ke arah santai, juga tebal dan hangat dengan sub bass yang bisa melapisi mid. Jadi bisa dibilang, kurang cocok untuk track dengan double pedal yang intens. Lanjut mid. Untuk vokalis pria bersuara rendah seperti pada Unforgettable-nya Michael Bublé, terasa hangat dan smooth, sedikit terselubung atau veil, tapi juga berisi. Untuk posisi vokalis sama-sama terasa mundur seperti ESX, tapi ESX terdengar lebih bersih dan netral, sedangkan IDX Pro terdengar lebih kering. Suara pria sekitaran tenor seperti vokalis Linkin Park dan One Ok Rock juga terdengar lembut dan mundur, tapi pada beberapa titik jadi terdengar tipis karena menyatu dengan instrumen. Suara wanita juga terasa mundur, seperti Chai Fujikawa di track Kimi no Namae yang terasa lembut, berisi, dan lembab. Suara Celine Dion pada track A World to Believe In juga terasa empuk dan minim sibilan, tapi terasa agak tertahan dibandingkan ESX yang lebih bertenaga dan berisi.
Suara instrumen pada track Canon and Jig in D mayor sepertinya cukup banyak dipengaruhi frekuensi bawah, sehingga suara instrumen terdengar kurang bertekstur dan terlalu hangat. Kalau dirangkum, keseluruhan mid QKB ini mundur khas V-shape. Suaranya hangat, lembut atau smooth, berisi, dan relatif minim sibilan. Nggak ada kesan kasar kalau dibandingkan ESX yang terkadang bisa agak tajam, apalagi EDX Pro yang bisa menusuk. Tapi, mid QKB juga seperti kebanyakan di amplas, sehingga ada kesan agak tumpul, kurang padat, dan kurang bertekstur. Juga pada track tertentu, ada kesan suara vokalis jadi sama rata dengan instrumen, walaupun kebanyakan tetap terdengar bersih dan jelas. Lanjut, treble QKB ini cukup airy, suara simbal terdengar jelas dengan posisi lebih di depan dibandingkan ESX. Cukup ngecering dengan ekstensi yang lebih panjang dari ESX, dengan detail retrieval yang lebih baik. Tapi suara simbal juga bisa terasa tipis dan sizzly pada beberapa track yang cukup ramai. Suara petikan gitar klasik melodi pada Snow Dance Shade PPP terdengar cukup cerah, tapi juga lebih hangat dan mellow dibandingkan KZ ESX dan EDX Pro. Lalu kerincingan wind chimes logam dan slack bell pada Spur Winternya DPPP kurang lebih mirip dengan KZ ESX, tapi dengan ekstensi dan detail yang lebih terasa dibandingkan ESX. Singkatnya, treble pada QKZ XHBB ini punya tuning yang berbeda dari KZ, di mana upper treble-nya cukup extend, dingin dan renyah, seperti taburan gula halus. Tapi area presence dan lower treble-nya lebih hangat dan mellow, sehingga tidak terkesan agresif dan tidak pedas, sekalipun di volume tinggi. Micro detail pada treble juga lebih baik dibandingkan ESX pada beberapa track musik. Lanjut untuk sound signature-nya, jelas kalau QKB ini mengadopsi signature V-shape dengan kesan hangat dan smooth yang cukup kental. Keseluruhan suara tetap jernih tapi juga empuk dan santai. Soundstage-nya cukup luas, secara lebar kira-kira mirip dengan KZ EDX Pro, tapi layering kedalamannya lebih terasa. Sehingga selain luas, QKB juga terasa besar. Separasinya bagus, misalnya pada Get Your Freedom-nya Mirat, di mana setiap instrumen dapat dipisahkan dengan baik, dengan tambahan kesan kedalaman yang juga baik. KZ ESX sendiri terasa lebih rapat, dan bisa terkesan terlalu dempet, sedangkan EDX Pro terasa terlalu dua dimensi. Untuk channelingnya jelas, pembagian frekuensi QKB terasa seimbang antara kiri dan kanannya, dan nggak terasa imba. Untuk imaging sendiri relatif cukup akurat, walaupun kesannya nggak setajam ESX, kecuali untuk posisi simbal. Penempatan instrumennya bisa diperkirakan dengan mudah, nggak hanya posisi kiri dan kanan, tapi juga posisi ke belakang. Untuk live performance seperti Mirat Live-in Cartridge, kesan suaranya megah dan besar, lengkap dengan kesan 3 dimensi yang lebih terasa dibandingkan EDX Pro. Posisi kita tuh nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat dari stage. Bass menggelegar, tapi bersih, dan nggak menghalangi suara kerumunan dan efek suara instrumen yang lain. QKZ XHBB alias QKB ini cukup mudah di drive. Daya keluarannya mirip dengan KZ ESX. QKB bisa bernyanyi dengan jelas dan bersih di volume kecil. Tentu saja di volume moderat juga optimal, nggak ada tanda-tanda treble pedas atau sibilan yang menyentil. Smooth dan aman. Pada volume tinggi pun QKB tetap aman dan nyaman didengarkan, bahkan lebih nyaman dibandingkan ESX. Treble-nya nggak pedas, vokalnya nggak menusuk, dan nggak banyak overlap di area mid-high yang membuat QKB tetap nyaman didengarkan berlama-lama. Walaupun sibilannya bisa muncul pada beberapa track. QKB juga sudah dipakai kemana-mana selama 3 minggu ini, dan menurut saya, QKB cukup nyaman dipakai berlama-lama. Desain tampilannya nggak norak, build-nya pun kokoh, walaupun agak bulky. Dan karena bulky, ada kemungkinan QKB ini bisa nggak muat kalau dipakai di dalam helm. Lalu soal ear tips, QKZ menyertakan 2 macam ear tips, putih untuk balance dan hitam untuk bass. Impresi saya sebelumnya menggunakan tips putih. Gimana dengan tips hitam? Singkatnya, dengan tips hitam memang ada sedikit penambahan intensitas di area bass yang jadi lebih tebal dan ekor atau sub bassnya yang lebih panjang. Pada beberapa track pun treble terasa lebih ngecering dengan sibilan yang lebih terasa. Intinya, tips hitam membuat QKB terasa lebih V-shape dibandingkan tips putih. Saya sendiri lebih senang menggunakan ear tips putih yang lebih balance. Selain itu, QKB juga cukup kedap, dan dengan suara yang tergolong mellow atau nggak agresif, membuat QKB makin asoy dipakai untuk mendengarkan musik-musik favorit di mana aja. Untuk gaming test masih menggunakan PUBG-M dengan setting default di HP saya. Untuk suara langka di PUBG-M sendiri udah pasti jelas dan tegas, terdengar tebal tapi nggak terasa menggema. Pokoknya pas deh. Suara tembakan juga terdengar jelas, bersih dan lepas, tapi nggak terdengar menusuk di sekitar 60% volume HP. Misalnya suara AKM, SCAR, atau M4A1, yang entah gimana terdengar keras, tapi tetap smooth. Suara tembakan pada ESX bisa terdengar agak menusuk, walaupun nggak semenusuk KZ EDX Pro. 3D environment atau surround-nya cukup asoy. Immersing gitulah kalau istilah high-tech-nya. Kesan suasananya agak hangat, tapi juga sejuk dan luas. Kiri kanannya bisa dibedakan dengan akurat. Ditambah depan belakang yang cukup terasa jelas. Kesan luasnya mirip dengan KZ EDX Pro, ditambah kesan depan belakangnya KZ ESX. Plus,
suara tembakan yang keras tapi empuk, dan langkah suara langkah kaki yang jelas, membuat QKB cocok digunakan untuk game sejenis PUBG dalam waktu yang lama. Jadi, QKB ini cocok ya buat upgrade. Cocok kalau mau upgrade dari KZ IDX Pro, karena tipikal suaranya mirip tapi dengan teknikalitas yang lebih baik dan tuning yang bikin QKB lebih nyaman didengerin berlama-lama. Karena tipikal suaranya lebih ke arah soft edge dibandingkan IDX Pro atau ISX yang lebih sharp edge. QKB kurang cocok disebut upgrade KZ ISX, karena walaupun soundstage-nya ISX nggak seluas QKB, tapi dalam beberapa area, ISX lebih unggul dari QKB, seperti mid-nya yang lebih netral dan bertekstur, timbre instrumen simbal yang lebih natural, dan bass yang lebih bulat. Untuk KZ IDX Pro sendiri, masih valid kok, buat yang suka bass gelar dengan ekor bass yang panjang, dengan budget yang terbatas. Ya, tapi kalau bisa bela-belain nabung, dengan tipikal suara yang mirip tapi lebih asoy, jujur ya, saya lebih pilih QKB ketimbang IDX Pro. Jadi ada beberapa pertimbangan buat meminang QKB alias QKZ X HBB ini. Dimulai dari tampilan desain yang premium, build quality-nya yang kokoh, tuning earpiece bass dan balance, kabel detachable dengan pin jenis QDC yang cukup umum. Fittingnya juga cukup kedap selama earpiece-nya sesuai. Lalu jenis suaranya cocok untuk bass head jedum ngeboom. Keseluruhan suaranya juga smooth dan gak agresif, tapi tetap jelas. Jadi nyaman didengerin lama-lama. Cocok juga untuk genre EDM, hip hop, reggae, dan beberapa musik pop atau dangdut. Tapi QKZ XHBB bisa nggak cocok buat orang yang emang nggak suka bass yang intensitasnya kuat atau ngebum. Atau yang suka motoran pakai headset, karena bisa nggak masuk di helm. Terus doyannya dengerin klasik orkestra, power metal, seriosa, pokoknya yang mid-nya harus berisi, tajam, detail, dan bertekstur gitulah. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, QKB alias QKZ X HBB layak mendapatkan skor 8,55 versi Kerasoy. Wah, pecah telur under 200 ribuan nih. Asoy parah sih. Terima kasih sudah menyaksikan Orang yang Murah Hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.